Beliau juga seorang yang amal solehnya banyak, ya. Terkumpul harta itu kan gara-gara amal soleh kerja kerasnya dari ayahnya atau mertuanya atau dari beliaunya sendiri. Bahkan istrinya 4. Ayo, istri beliau Gus Fuad itu 4, perawan semua. Beragam komentar dan pendapat muncul terhadap sosok bernama Gus Fuad Plered. Sebagaimana kita ketahui, Gus Fuad selama ini sangat gigih melawan radikalisme dan pembohongan publik atas nama agama. Bahkan beliau juga berstatement dalam sebuah video bahwa Habib yang radikal dan ngawur sebaiknya berhenti berdakwah di Indonesia sebab bisa merusak umat Islam. Dan dari statement tersebut ternyata digoreng oleh pihak yang tidak suka dengan kedamaian di negeri ini, lalu membuat framing agar orang-orang tidak suka pada Gus Fuad Plered. Namun sebagaimana kita ketahui, meski framing dan fitnah bermunculan yang ditujukan pada Gus Fuad Plered, juga termasuk terhadap Kiai Imaduddin Usman dari Banten, juga termasuk kepada Gus Aryawan di medsos, hal itu tidak menyurutkan perjuangan untuk menyampaikan kebenaran di negeri ini. Menyampaikan kebenaran yang tujuannya untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan berkedok agama yang dilakukan oleh segelintir oknum Habib dari kalangan Ba'alawi Yaman. Ya wajar saja mereka panik dan jengkel sebab kini semua terungkap. Berkat kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman dari Banten, muncul data dan bukti baru yang mencengangkan, yang bahwa ternyata nasab para Habib yang ada di Indonesia ini terputus dan tidak tersambung kepada Nabi. Ya artinya para Habib itu bukan dzurriyyah Nabi, bukan cucu Nabi sebagaimana yang mereka deklarasikan selama ini. Kembali membahas Gus Fuad Plered, mari kita saksikan penjelasan dari Kiai Nur Ihya Ambal Surabaya yang orangnya itu lembut, ramah, dan sangat jujur. Jika ditanya apakah iblis itu dari golongan jin, ya ada dasarnya kitabullah, surat Al-Kahfi ayat 50 yang saya bacakan tadi dengan makna gandul Jawa itu tadi. Nah hadisnya, barang siapa menuduh orang lain kafir, ya padahal orang yang dituduh itu tidak melakukan kekafiran, ya maka kekafiran itu akan kembali kepada yang menuduh. Kalau menuduh orang yang mengkritisi status kehabiban yang ada di Indonesia ini dituduh dengan iblis, maka sifat iblis itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Wahai Habib Novel Al-Aidrus, apakah jenengan tidak takut sifat iblis yang pernah berkata langsung di hadapan Allah, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin? Itu di hadapan Allah loh, berani mengatakan seperti itu loh, padahal diperintah oleh Allah usjudu li Adam. Hormat loh, bukan sujud, itu enggak, hormat. Mengaku kalah, ya, dalam hal keilmuan. Lebih alim Nabi Adam daripada Azazil atau iblis, tapi iblis nggak mau. Kalau sekarang mungkin bisa disamakan antara Habib dengan Kiai. Ayo gelem enggak Habib Novel, gelem enggak jenengan Habib, misalkan ini Kiai Gus Muhammad Fuad Riyadi Plered, ya, misalkan ya. Jangan hina-hina Gus Fuad Plered itu, walaupun nyeleneh tampilannya, belum tentu lebih baik panjenengan daripada Kiai atau Gus Fuad Plered. Gus Fuad Plered walaupun tampilannya kayak begitu, ya bisa juga seorang wali majdzub juga bisa. Ya buktinya jelas kok. Saya bukan membela siapa-siapa. Buktinya jelas bahwa Gus Fuad Plered itu adalah hamba yang disayangi, dikasihi oleh Allah. Itu Habibnya yang disayangi oleh Allah sesungguhnya. Nyata, tidak hanya angan-angan belaka. Buktinya apa? Beliau mempunyai pesantren Raudhatul Fatihah. Raudhah artinya adalah taman, Al-Fatihah ya pembuka, seperti suratul Fatihah, pembuka ayat suci Al-Quran, kaidah fadilah karomah Al-Fatihah, ya sebuah taman ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Allah yang tercipta, yang terfirman. Beliau juga seorang yang amal solehnya banyak, ya, terkumpul
kumpul harta itu kan gara-gara amal soleh kerja kerasnya dari ayahnya atau mertuanya atau dari beliaunya sendiri, bahkan istrinya 4. Ayo, istri beliau Gus Fuad itu 4, perawan semua dan semuanya rukun, akur, guyup semua. Siapa yang bisa meniru? Pak Ahmad Dhani niru aja nggak bisa, saya aja nggak bisa. Saya dibandingkan dengan Gus Fuad Pleret itu seperti ini. Saya ini cuma seujung kuku jari kelilingnya. Saya nggak ada apa-apa. Buktinya apa? Istri saya 1. Mau nambah dipukul istri saya nggak bisa. Jangan coba-coba meniru Gus Fuad Pleret jika amal soleh kalian tidak mencukupi. Konyol. Lah Gus Fuad mampu. Jelas, terbukti nyata. Itulah surga yang Allah berikan untuk beliau. Di dunia hasanah, sampai wafil akhirah juga pasti tidak jauh dari hasanah fid dunyanya itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, jangan menilai orang itu dari tampilan fisiknya saja. Hargailah semua orang, walaupun tidak berjubah, berserban ya, tidak kelihatan gagah, ya berwibawa sekalipun. Kalau itu toh sama-sama hamba Allah, ya kita harus menghormati, harus meletakkan sesama umat manusia itu pada tempatnya. Jangan kita lecehkan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Sibabul muslimi fusukun. Maidu, misui, mencela orang muslim sesama umat Islam itu adalah perbuatan yang fasik. Kamu curut, kroco. Nah, itu namanya fasik. Itu perbuatan fasik. Mengata-ngatai orang yang seakan-akan di bawah kasta saya ini sebagai orang yang rendah dan tidak perlu dihormati, katanya seperti itu nggak boleh.